Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehingga ketika mereka calon-calon kedua orang tua kita sehingga dewasa, bertemulah mereka, menikahlah di dalam sebuah pernikahan, maka terjadilah pertemuan antara sel sperma dan sel telur di dalam kasih sayangnya. Kemudian diberangkatkan lagi tubuh-tubuh cikal bakal tubuh yang dulu tidak ada ini, yang dulu Adam ini, diberangkatkan, diperankan, dikasih sayangi, disuapi minuman, disuapi makanan oleh uripe Allah. Sehingga terjadilah proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur menjadi gumpalan darah. Jadi kemudian setelah gumpalan darah diproses, diperjalankan lagi hingga menjadi gumpalan daging. Maka di dalam Al-Quran ada firman, kutiupkan rohku. Padahal roh atau ku hidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku bukan hanya saat pada posisi gumpalan daging saja. Kalau kutiupkan rohku atau ku hidupi cikal bakal badan ini dari hidupku oleh Allah sejak menjadi gumpalan daging, lalu sejak dari tanah dulu sampai jadi tumbuhan, jadi buahan, sayuran, padi, sehingga jadi sel sperma, itu siapa yang menggerakkan, memperjalankan? Ya sama, uripe Allah. Jadi kutiupkan rohku itu sejak awal penciptaan dari tanah itu sudah ditiupkan roh, dihidupi oleh uripe Allah, sehingga ada proses sampai menjadi gumpalan daging. Jadi dawuh saat manusia menjadi gumpalan daging itu hanya mengingatkan, kamu loh, ku hidupi dengan hidupku, jangan sok hidup sendiri. Sejak dari tanah penciptaan awal diperjalankan hingga menjadi gumpalan daging, kemudian diperjalankan lagi, disuapi, diminumi, dipelihara, dicukupi, dikasih sayangi, sehingga menjadi janin dan terlahirlah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Itulah yang disebut malaikat-malaikat Allah yang selalu mensucikan Allah. Jadi kita dulu pernah jadi malaikat. Apa yang dimaksud dulu kita pernah menjadi malaikat? Waktu saat bayi, Allahnya masih suci, zahir batinnya Allah masih suci, belum teraku-akui oleh manusianya, masih terjaga. Itulah yang dimaksud para malaikat selalu bertasbih untuk mensucikan Tuhannya. Inilah yang dimaksud perannya malaikat itu, yang selalu mensucikan Allah. Kenapa malaikat bisa mensucikan Allah? Mana bisa malaikat mensucikan Allah? Yang ada hanya yang maha suci itu sendiri. Malaikat, manusia, iblis itu kan hanya cerita, hanya peran, hanya panggung sandiwara, hanya pagelaran Tuhan itu sendiri, yang semuanya sudah ada di dalam setiap dada manusia. Tergantung manusianya diperankan seperti malaikat atau diperankan sebagai iblisnya.
kita sendiri yang tahu. Nanti kita beritahu tanda-tanda itu yang ada pada setiap diri manusia kita. Ketika saat manusia terlahir secara syariat, nyata ada wujudnya, bayinya ada, bentuknya ada, tapi secara hakikatnya tidak ada manusianya di dalam bayi itu. Hakikatnya belum ada manusianya di dalam bayi itu. Kenapa? Manusianya masih malam. Sejak dari tanah diperjalankan sampai bayi, itu yang dimaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram tanah hingga Masjidil Aqsa bayi yang diberkahi. Apa yang dimaksud diberkahi? Dari tanah naik buruk sampai jadi bayi. Maknanya dari tanah diberkahi, dijaga, dipelihara oleh uripe Allah hingga bayi. Itu yang dimaksud tunggangan Kanjeng Nabi Muhammad saat Mi'raj, yaitu naik buruk. Maknanya bukan sosok-sosok buruk. Makna buruk adalah barokah uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada barokah. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada perjalanan manusia dari tanah sampai menjadi bayi. Tak akan pernah ada bila tanpa subhanalladzi asra bi'abdihi. Ketika tak ada yang maha suci yang memperjalankan hamba-hambanya, ya takkan ada perjalanan. Inilah yang dimaksud firman menjadi manusia. Karena manusianya jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Ya termasuk Abdul Halim ini. Jadi tidak percaya adanya Abdul Halim inilah tanda bukti adanya Allah. Tanda bukti Abdul Halim inilah kenyataan Allah. Allah lebih nyata daripada Abdul Halimnya. Allah lebih wujud daripada Abdul Halimnya. Sehingga apapun yang diperankan oleh Allah kepada apa yang diperankan, apa yang menjadi ciptaannya, maka Abdul Halimnya nerimo ing pandum. Bagi manusia-manusia yang ditunjuki oleh Allah, terkhususnya para nabi dan para rasul, sudah tidak mengakui lagi keberadaan dirinya di dalam hatinya. Akan tetapi yang ada hanyalah la ilaha illallah. Tiada yang wujud, tiada yang nyata, tiada yang nampak, tiada yang bergerak, tiada yang bisa ngapa-ngapain, bahkan tiada yang bisa berbicara, berfirman kecuali hanya firman-Nya Allah. Inilah firman yang menjadi manusia, yakni manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang kehendaki oleh Allah membawa firman-firman-Nya, yakni manusia yang rela, yang ridho mengembalikan semua amanah-amanah yang dia akui sebagai miliknya, dikembalikan amanah itu kepada Tuhannya, maka ya itulah manusia kembali kepada asalnya, yakni menjadi khalifatullah, jadi wakil-wakil Tuhannya di dalam peran-perannya di alam dunia ini, yakni menjadi lillahi ta'ala manusianya, karena manusianya sudah datang dan pulang kembali kepada sang penciptanya. Kemudian setelah diperjalankan cikal bakal badan ini dengan buruk, dengan barokatullah, dari tanah sampai menjadi bayi, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang diberkahi. Apa maknanya? Digambarkan, diceritakan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj
bertemu para malaikat dan para nabi serta para rasul untuk kumpul sholat berjamaah. Itu cerita pewayangannya. Akan tetapi cerita yang sesungguh-sungguhnya pada setiap diri manusia tentang perjalanan ini ketika Tuhan memperjalankan atau menciptakan cikal bakal badan yang dari tanah ini, kemudian diperjalankanlah sehingga dari tanah menjadi bayi yang suci, yang diberkahi, yang mana telah lama ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya. Ayah ibu inilah ibaratkan dikiaskan seperti para nabi dan rasul serta para malaikat yang sudah menunggu-nunggu kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad, yang telah lama menunggu-nunggu Rasulullah, bayi-bayi yang suci yang diperjalankan oleh Tuhannya. Maka kumpullah, sholatlah manusia, sholatlah ibu bapaknya dengan anaknya. Maknanya sholat itu kumpul, sholat berjamaah, hidup bareng bersama kedua orang tuanya. Jadi gunanya, tujuannya untuk apa bayi-bayi ini dicipta? Gunanya untuk apa kita semua termasuk saya ini dicipta, diadakan, dimunculkan, diwujudkan, dihidupkan, dikuasakan di dunia ini? Agar apa? Agar menjadi firman itu menjadi manusia, agar menjadi firmannya Tuhan lagi, kembali kepada Tuhan. Itu tujuannya. Apa maknanya? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku, kata Allah. Supaya manusia bisa kembali kepadaku, lalu bisa menyaksikan ayat-ayatnya. Tidak mungkin manusia bisa menyaksikan ayat-ayatnya Tuhan, baik yang ada pada dirinya dan ada di luar dirinya, tanpa manusianya kembali dulu kepada Tuhannya. Tak akan mungkin manusia bisa melihat, menyaksikan firman-Nya Allah tanpa manusia kembali dulu kepada asal-usulnya. Bila manusianya sudah kembali dulu kepada asal-usulnya, kembali terbaiat kedudukan manusianya di dalam hatinya, maka ia akan kembali kepada Tuhannya. Ketika sudah kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka nyadalah ayat-ayat Allah itu bagi para khalifah-khalifahnya, bagi para nabinya, bagi para rasulnya. Terbukti di dalam firman-Nya Allah, Muhammad, bukan kamu yang melempar lo ya, tapi aku yang melempar, aku yang menguasai kamu. Inilah tanda bukti bahwa firman menjadi manusia, yang mana manusia itu nerimo ing pandum atas apapun yang diperankan dari Tuhannya. Jadi bagi sebagian manusia inilah yang dipertuhankan. Ada orang alim dipertuhankan, dimulia-muliakan, ada wali dimulia-muliakan, karena manusia masih memandang dirinya sendiri yang wujud, sehingga melihat keanehan-keanehan, melihat mukjizat-mukjizat, melihat kesaktian-kesaktian, maka manusianya goyang imannya, seolah-olah dikira manusianya yang bisa begitu, karena manusianya masih jadi hantu di dalam hatinya, masih menjadi penguasa di dalam hatinya, menjadi raja di dalam hatinya, sehingga melihat keanehan-keanehan yang ada di luar dirinya itu diagung-agungkanlah. Padahal keagungan kesucian sudah lama berada pada dirinya, tapi buta mata hatinya menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan kesucian Allah. Manusianya buta karena manusianya sukanya menengok keluar dirinya daripada menengok ke dalam dirinya. Jadi di luar diri inilah ibarat neraka itu, manusia akan dipanas-panasi dengan apa yang terlihat kewujudannya bagi manusia itu. Manusia akan terseret ke lembah neraka dengan pernak-perniknya dunia. Maka putuslah
yang di luar ini, masuklah ke dalam dirimu. Inilah Baitullah. Baitullah, kita masuk ke dalam diri untuk apa? Untuk kembali sujud kepada Allah. Maknanya hanya Allah yang ada, hanya Allah yang suci, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang memerankan manusianya. Inilah maknanya pemasrahan diri lagi manusia kepada Tuhannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه